Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, 11 PHP 3 ada tugas untuk mewawancarai seorang wirausahawan untuk tugas PKK. Dan perkenalkan nama saya Fadli Fadilah. Nama saya Febrian Dewi Saputra. Nama saya Ripa Rapipah. Nama saya Sri Mustika. Dan kita bakal ngewawancarai seseorang wirausahawan. Dan langsung saja. Sudah berapa lama Ibu menjalani usaha ini? Kalau dari peternakannya itu dari 2013. Kalau untuk kedainya itu dari 2016. Mengapa Ibu memilih usaha ini? Nah, pertama kan memang saya itu awalnya dari peternak biasa, kemudian susu kita kirim ke koperasi. Nah, setelah itu karena kita kirim ke koperasi itu hasilnya minim gitu loh, makanya saya membuat inovasi produk untuk meningkatkan nilai jual harga susu gitu. Yang pertama itu sih. Produknya apa aja Ibu kalau boleh tahu? Sebenarnya sih produknya ada kurang lebih 21 produk lah, tapi yang paling best seller itu ya hanya susu murni, yogurt, dan keju. Bagaimana awal mula kisahnya sehingga Ibu pada akhirnya menjalani usaha ini? Awal mulanya kayak tadi aja sih, hampir mirip lah ya, karena saya peternak biasa, terus dari nilai jual harga susu kita kirim koperasi terlalu minim, makanya kita inovasi produk, kita jual olahan susu lah, kita bikin inovasi produk kayak keju, kayak yogurt, kayak gitu. Awal mulanya kayak gitu. Pukul berapa biasanya Ibu mulai dan selesai menjalani usaha ini? Kalau dari peternakannya kita mulai dari jam 3 ya, jam 3 kita udah meres. Tapi kalau misalkan untuk di kedainya kita mulai jam 6, tutup jam 8. Bagaimana cara Ibu mempromosikan usaha yang dijalani untuk menarik perhatian konsumen? Nah, itu untuk yang pertama itu sebenarnya sih dari mulut ke mulut ya, orang bilang katanya susu di sini murni, terus masih segar, masih bagus, itu pertama. Terus kemudian kita juga lewat online-nya juga, ada Facebook, IG, ada TikTok kayak gitu. Kemudian kita juga ada websitenya juga lewat Bambang Family Dairy gitu. Terus kemudian yang lain kita ada edukasi farmnya juga. Nah, dari edukasi itu kan otomatis banyak kunjungan ke sini ya, itu udah otomatis sebagai sarana untuk menunjang biar orang-orang banyak yang tahu lah gitu ceritanya. Kalau boleh tahu berapa modal yang dikeluarkan untuk memulai usaha ini? Nah, kalau untuk modal sebenarnya sih dulu awal mula pertama itu dari 3 ekor sapi. Itu aja dari pinjaman dari koperasi. Nah, setelah itu kan tiap tahun sapi kan beranak seperti itu kan. Jadi awal mulanya dari 3 ekor sapi. Terus kalau boleh tahu berapa keuntungan yang didapat setiap bulannya? Nah, kalau untuk setiap bulan, kurang lebih bisa 20 sampai 50 juta per bulan. Itu udah bersih. Kalau suka dukanya di menjalankan usaha ini gimana sih Bu? Suka dukanya banyak. Banyak sukanya apa dukanya ya? Bentar. Sebenarnya sih kalau namanya usaha itu udah pasti ada suka duka ya. Kalau
sukanya ya sampai saat ini produk kita masih bertahan lah. Terus produk itu sebenarnya banyak banget keuntungannya. Kemudian dari segi promosi juga kita banyak dikenal orang gitu, dari segi edukasi farmnya gitu. Terus dari dukanya sih banyak. Kalau dari peternakan itu terutama ada banyak penyakit menular di sapi. Kalau dulu ada penyakit menular namanya brucellus, itu jadi kayak dia tuh nyerang ke sistem reproduksi sapi. Itu waktu itu saya sampai 16 ekor sapi mati dalam setahun. Nah itu kemudian kalau sekarang mungkin kalian tahu lah, ada kasus PMK, pernah dengar nggak di sapi? Jadi sapi itu banyak yang mati gara-gara virus kayak virus corona gitu. Kurang tahu sih. Itu sama, jadi yang diserang itu sapinya. Jadi sapi tiba-tiba nggak mau makan, kemudian sariawan parah. Nah setelah itu mati. Itu jadi bisa menular hanya lewat udara gitu. Terus untuk dukanya dari segi pemasaran, kita kemarin sempat ketimpa corona itu. Nah corona itu kan, sebelum corona pemasaran kita bagus lah, karena kita ada edukasi farmnya, kemudian kita titip produk ke hotel sama sekolah-sekolah gitu kan. Nah di situ begitu ada corona kita stop semua. Nah disitulah benar-benar boleh dibilang down lah usaha kita gitu. Makanya kita mesti benar-benar kuat dari segi mental kita juga untuk berwirausaha. Jangan sampai kita gampang ngeluh, gampang menyerah kayak gitu ya. Walaupun kemarin istilahnya hanya cukup untuk makan, tapi paling nggak kita masih bisa bertahan. Ini kan ada yang berhubungan sama tadi nih. Pernah kerugian atau pernah mengalami kerugian atau tidak gitu. Terus cara kembalinya bangkit gitu kayak gimana gitu. Nah untuk kerugian yang dari segi peternak kayak tadi ya, banyak penyakit tadi. Nah kemudian cara menanggulanginya ya sebenarnya hanya bertahan aja sih. Kemudian ada beberapa vaksin dari dinas ya, itu vaksinnya sama kayak vaksin manusia juga, vaksin 1, 2, 3. Nah sapi kita udah vaksin kedua, nanti tinggal nunggu vaksin ketiga untuk 6 bulan ke depan. Nah untuk permasalahan yang untuk di pemasarannya ya kita bertahan ya, mungkin kita dengan cara nambah modal lagi, mungkin ngambil dari saudara atau mungkin dari bank, seperti itulah. Itu penanggulangan untuk yang di bagian pemasaran. Kalau untuk harapannya ke depan untuk usaha ini kayak gimana sih Bu? Untuk kedepannya ya berharap mudah-mudahan yang di peternakan itu yang PMK cepat lewat lah gitu. Jadi semua peternak bisa bangkit lagi. Terus kemudian yang di pemasarannya juga saya berharap juga corona ini cepat lewat juga. Amin. Ini sebenarnya corona ada 2 saya tuh ya, corona sapi, corona manusia juga gitu. Ya untuk manusia sih kita juga semua udah vaksin juga. Ya mudah-mudahan dari segi pemasarannya semuanya kembali normal gitu. Ini untuk pertanyaan yang terakhir itu tips sama pesan buat anak-anak muda yang ingin berusaha kayak gini kayak Ibu gitu. Bisa kasih tips atau pesannya gitu Bu? Yang pertama, kalian tuh harus kuat dari pondasi kalian dulu ya. Kenapa? Karena kalau kalian kuat dalam wirausaha itu, apapun rintangannya kalian pasti bisa ngelewatin. Jangan gampang nyerah, kemudian jangan banyak mengeluh. Anak muda tuh harus tetap semangat, apapun resikonya, apapun yang terjadi, kalian tuh harus siap menghadapi. Ada kerikil-kerikil dalam wirausaha itu udah biasa lah. Tapi kalau kalian misalkan bertahan ya, jangan gampang nyerah, kemudian dari sisi mental kalian kuat, insya Allah usaha kalian bakalan tetap berjalan. Mungkin cukup segitu untuk pertanyaannya. Terima kasih buat Ibu udah berkenan buat berwawancara dengan kami, dan
mungkin kedepannya usahanya bisa bangkit lagi dan bisa maju lebih Amin, lebih amin. lagi. Ya. Amin. Terima kasih ya Bu. Ya,